Halo Sobat Codeshop, kembali lagi di channel Codeshop Indonesia. Nah, seperti yang sudah Sobat lihat, di depan saya ini sudah ada perangkat POS system, tapi memiliki dua layar. Dibekali dengan sistem operasi Windows yang sangat cocok untuk kebutuhan kasir, untuk bisnis retail yang menjual banyak sekali item, atau untuk bisnis F&B yang memudahkan customer untuk melihat pesanannya. Seperti apa reviewnya? Kita lihat dulu yang satu ini. Oke, kita akan masuk ke reviewnya. Ini adalah POS system yang sebenarnya perangkat ini adalah komputer. Hanya saja memiliki dua layar. Layar yang pertama digunakan sebagai operator dan layar yang kedua ini digunakan customer untuk melihat pesanannya. Ini biasa disebut sebagai customer display atau monitor display. Nah, perangkat POS system ini berasal dari brand Kasen dengan tipe TCP669DB. Pertama-tama kita akan bahas desainnya dulu. Penampilannya terlebih dahulu. Untuk materialnya ini menggunakan plastik di bagian layar dan juga di bagian belakang kakinya. Nah, di bagian depan kakinya itu menggunakan material besi, sehingga di bagian kakinya ini dominan menggunakan material besi. Nah, berbeda dengan komputer biasa, perangkat ini sudah all-in-one dengan CPU. Jadi penampilannya ini lebih ringkas, tidak perlu ekstra ruang untuk penempatan CPU. Memiliki dua layar 15 inch yang mempunyai bezel yang cukup tebal dengan logo Kasen di bawahnya. Kedua displaynya juga bisa diatur kemiringannya sesuai kebutuhan. Dari segi penampilan, perangkat ini sangat ringkas, praktis, dan untuk penataan kabelnya ini juga sangat rapi. Untuk build quality-nya ini juga sangat kokoh walaupun yang bermaterial plastik sekalipun. Untuk port-portnya itu tersembunyi di bagian belakang layar, jadi sobat gak perlu khawatir kabelnya akan berantakan. Selanjutnya kita bahas spesifikasi, dimulai dari spesifikasi layar atau displaynya. Kedua layar Kasen TCP669DD ini masing-masing berukuran 15 inch dengan resolusi 1024x768 pixel, refresh rate 60 Hz dan tentunya sudah touchscreen. Untuk spesifikasi lainnya, Kasen TCP669DD ini dibekali dengan sistem operasi Windows 10 64 bit. Dengan prosesor Intel Core i5 6300U 2,4 GHz yang sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan kasir. Dilengkapi juga dengan memori RAM 8 GB dan penyimpanan SSD 256 GB untuk performa yang cepat dan responsif. Perangkat ini juga dibekali dengan Wi-Fi 2,4 GHz dan Bluetooth 4.0 sehingga bisa terhubung ke internet atau perangkat lain tanpa kabel. Oke, untuk portnya ini juga cukup lengkap. Ada 4 port USB, port COM atau communication, 1 port Ethernet RJ45, 1 port line out, 1 port mic in, dan 1 port HDMI. Oke, selanjutnya kita akan coba demokan Kasen TCP669DD ini dengan perlengkapan kasir yang lain. Di sini kita ada printer kasir, lalu ada scanner barcode dan juga ada laci kasirnya. Nah, kira-kira setupnya seperti ini ya. Dengan setup seperti ini, maka dipastikan kebutuhan kasir sobat itu sudah sangat lengkap. Lanjut, kita juga akan menggunakan aplikasi kasir yaitu ke toko. Sobat juga bisa download aplikasinya, linknya ada di deskripsi ya. Nah, untuk tampilan awalnya kira-kira seperti ini ya. Ketika sobat sudah download dan install aplikasi ke toko, maka pertama-tama sobat harus login. Dan kalau sobat belum punya akunnya, maka sobat bisa daftar dulu ya di websitenya ketoko.co.id. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, setelah sobat login, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Di sini ada berbagai macam pilihannya ya. Kita akan mulai dari penginputan barang, kemudian mengatur stok, kemudian kita akan melakukan proses transaksi. Kita akan tambahkan item terlebih dahulu, kita klik daftar item, kemudian kita tambah item terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan yang harus sobat isi.
Pertama ada tipe item ya. Ini kita isi barang, kemudian kode itemnya. Ini kita isi barcode di barangnya ya. Itu pun kalau barang yang sobat jual itu sudah ada barcode-nya. Misal di sini kan kita jual brand snack ya. Biasanya apalagi kalau sobat punya bisnis seperti minimarket atau supermarket, itu sudah ada kode produknya ya yang berbentuk barcode seperti ini. Jadi ini kita tinggal scan aja seperti ini. Nah, maka akan terbaca ya, kode itemnya itu akan muncul. Kemudian nama itemnya itu kita tinggal isi aja. Misal di sini French fries 2000 kentang goreng. Nah, untuk jenisnya ini adalah kategori barangnya ya sobat. Sobat juga bisa tambahkan kategori baru. Kita pilih nah, snack. Sobat juga bisa pilih subjenisnya, mereknya juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian raknya ini kita isi satu misalnya ya. Nah, di sini ada bagian stok minimum yang bisa sobat isi. Stok minimum itu apa? Jadi ketika kita isi 10 di sini ya, maka ketika stok barangnya sudah hampir mendekati 10, dia akan mengeluarkan atau memberikan kita peringatan gitu ya. Ada supplier dan keterangan yang bisa sobat isi juga. Kemudian kita pergi ke harga dan satuan. Di sini ada tipe harga, kita pilih yang satu harga. Kemudian ada satuan, ini kita pilih bungkus. Kode barcode-nya ini kita scan lagi di produknya ya. Kode SKU akan saya samakan. Oke. Kemudian harga pokok ini misal di 1.500, kita naikkan 25%, 30%. Nah, kalau nggak pas-pas seperti ini, sobat bisa langsung isi di sini ya, misal 2000. Nah, jadi dia naik 33%. Sobat juga bisa isi poin-poin yang lain seperti dimensi barang, potongan harga jual, dan masih banyak lagi. Ini juga sobat bisa lengkapi ya. Oke, setelah selesai diisi, maka sobat tinggal tekan aja simpan. Oke, selanjutnya kita akan mengatur stok barang ya yang sudah kita inputkan tadi. Kita akan pergi ke bagian persediaan yang di atas ini. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Sobat sesuaikan aja dengan kebutuhan sobat semuanya ya. Di sini kita akan coba daftar item masuk. Kemudian kita tambah. Nah, di sini kita klik kode itemnya, lalu kita scan produknya. Nah, kemudian kita atur juga jumlahnya, misal di 50, kode itemnya kita kasih. Ini kita atur 50. Nah, kemudian kita simpan. Oke, setelah kita mengatur stok, maka kita akan pergi ke proses transaksi. Di sini kita akan tekan di bagian penjualan, kemudian kita klik aja di bagian penjualan sini, kemudian kita klik penjualan kasir. Nah, kita coba tambah. Di sini kita langsung scan barang yang dibeli customer langsung ya. Nah, di sini sobat bisa mengatur jumlahnya, misal 2, atau sobat bisa scan lagi. Maka secara otomatis jumlahnya akan bertambah. Kemudian ini. Yap. Lagi. Nah, kemudian sobat tinggal tekan bayar, klik bayar. Sobat juga bisa tekan langsung F12. Bayar tunai, misal customer bayar menggunakan uang 15.000. Kemudian kita coba simpan dan cetak. Kita oke. Maka secara otomatis printernya akan mencetak struk dan laci kasirnya terbuka jika sudah dihubungkan dengan pos sistemnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Tuh, lacinya terbuka secara otomatis.
Kesimpulannya, jika sobat mencari perangkat kasir yang berbasis Windows, maka Kasan TCP 669DD ini bisa menjadi pertimbangan ya. Jika dibandingkan dengan komputer biasa, perangkat ini lebih ringkas dan tentunya mendukung nuansa estetik di meja kasir kalian. Jangan lupa juga perangkat ini punya 2 layar. Tentu ini bisa membantu customer untuk melihat pesanannya. Dengan perangkat ini, maka meja kasir sobat semuanya akan sangat pas. Apalagi kalau sobat punya bisnis seperti restoran, cafe, minimarket, bahkan supermarket sekalipun. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel CodeShop Indonesia agar sobat tidak ketinggalan peralatan-peralatan yang tentunya bisa membantu kebutuhan bisnis sobat semuanya. Sobat juga bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wujudkan semua mimpi, wujudkan semua mimpi. Belanja IDC di CodeShop aja.